Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Audia Utami dengan NIM 1901836, kelas A2 Sistem Informasi, nomor absen 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi untuk mata kuliah Proyek Pengembangan Sistem Informasi dari pertemuan 1 hingga pertemuan 6. Mari simak video berikut untuk penjelasan materinya. Untuk pertemuan pertama, menjelaskan tentang Project Management. Terdapat 13 guidelines area dalam Project Management. Yang pertama, ada Introduction of PMBOK. Yang kedua, ada Project in the Cycle atau PLC. Yang ketiga, ada Project Process Management atau PPM. Yang keempat, ada Project Integration Management atau PIM. Yang kelima, ada Project Area Management atau PAM. Yang keenam, ada Project Schedule Management atau PSM. Yang ketujuh, ada Project Cost Management atau PCM. Yang kedelapan, ada Project Quality Management atau PQM. Yang kesembilan, ada Project Resource Management atau PRM. Yang ke-10 ada Project Communication Management atau PCM. Yang ke-11 ada Project Risk Management atau PRS. Yang ke-12 ada Project Procurement Management atau PPM. Yang ke-13 ada Project Stakeholder Management atau PSM. Nah, untuk yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai Project Management Body of Knowledge atau PMBOK, di mana Project Management Body of Knowledge atau PMBOK adalah sebuah standar yang dikenal untuk proses project management. Dokumen formal yang menggunakan norma-norma yang dibentuk, metode-metode, proses-proses, dan praktek-praktek sebagaimana dengan profesi-profesi lain seperti hukum, pengobatan, dan akuntansi. Proyek adalah suatu usaha sementara yang dilaksanakan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang unik. Output dari proyek terbagi tiga. Yang pertama, sebuah produk yang dapat menjadi sebuah komponen item lain atau satu item akhir dengan sendirinya. Yang kedua, ada suatu kemampuan untuk melakukan suatu layanan seperti satu fungsi bisnis yang mendukung produksi atau distribusi. Yang ketiga, suatu hasil seperti satu dokumen atau hasil, seperti satu proses item yang menggambarkan pengetahuan yang dapat digunakan untuk menentukan apakah satu kecenderungan yang hadir atau satu proses baru akan bermanfaat bagi masyarakat. Proyek dapat berupa 1. Pengembangan sebuah produk atau layanan baru. 2. Mengakibatkan satu perubahan dalam suatu struktur, susunan kepegawaian, atau gaya dari suatu organisasi. Yang ketiga, mengembangkan atau memperoleh satu sistem informasi yang dimodifikasi atau yang baru. Yang keempat, membangun suatu bangunan atau infrastruktur. Yang kelima, menerapkan satu prosedur atau proses bisnis baru. Perbedaan proyek dan kegiatan operasional, di mana proyek yaitu 1. Unik atau spesifikasi. Kedua, memiliki awal dan akhir. Yang ketiga, misi perubahan. Yang keempat, sumber daya temporer. Yang kelima, fokus pada efektivitas. Yang keenam, penugasan berdasarkan sasaran. Sedangkan operasional ialah 1. Rutin. Yang kedua, continue. Yang ketiga, misi berkesinambungan. Yang keempat, sumber daya premium. Yang kelima, fokus pada efisiensi. Yang keenam, penugasan sesuai peran atau fungsi. Manajemen proyek. Manajemen proyek adalah aplikasi atau implementasi dari pengetahuan, keterampilan, perangkat, dan teknik pada suatu aktivitas. Proyek untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan suatu proyek. Terdapat 3 faktor pembatas dalam proyek manajemen. Yang pertama, ruang lingkup.
adalah membahas jenis dan batasan yang ada pada sebuah proyek. Yang kedua, waktu, di mana suatu komponen yang menjadi target utama dalam sebuah proyek. Yang ketiga, biaya, adalah salah satu faktor atau komponen utama dalam proyek. Kemudian ada peran manajemen proyek, di mana perannya yaitu seseorang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab terhadap kegiatan keseharian atau day-to-day, pengelolaan proyek untuk kepentingan organisasi. Siklus lain hidup proyek yaitu merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana sebuah proyek direncanakan, dikontrol, dan diawasi sejak proyek disepakati untuk dikerjakan hingga tujuan akhir proyek tercapai. Pertemuan kedua mengenai Project Integration Management. Manajemen informasi proyek meliputi proses dan aktivitas yang diperlukan untuk mengidentifikasi, menggambarkan, atau mengkombinasikan, menentukan, dan mengkoordinir berbagai aktivitas manajemen proyek dan proses-proses dalam kelompok proses manajemen proyek. Pada konteks manajemen proyek, pengintegrasian meliputi karakteristik dari penggabungan, kombinasi, aktualisasi, dan tindakan-tindakan yang integratif yang sangat bermanfaat bagi penyelesaian proyek. Manajemen harapan stakeholder dengan sukses dan menemukan persyaratan. Adapun proses manajemen integrasi proyek ada 6. Yang pertama, pengembangan proyek charter. Yang kedua, rencana pengembangan manajemen proyek. Yang ketiga, langsung dan mengatur pelaksanaan proyek. Yang keempat, pengawasan dan kendali kerja proyek. Yang kelima, melaksanakan perubahan kontrol yang terintegrasi. Dan yang keenam, menutup proyek atau tahapan. Adapun aktivitas yang dilakukan tim manajemen proyek ada 4. Yang pertama, memahami bagaimana mengambil informasi dan mengubahnya ke dalam suatu rencana proyek. Yang kedua, mengukur dan memonitor semua aspek kemampuan proyek dan mengambil tindakan yang sesuai untuk menemukan sasaran proyek. Yang ketiga, melaksanakan aktivitas untuk menghasilkan proyek deliverable. Yang keempat, menganalisa dan memahami cakupan. Adapun gambaran-gambaran dari manajemen integrasi proyek. Yang pertama, pengembangan proyek charter. Yang kedua, pengembangan rencana proyek. Yang ketiga, mengatur pelaksanaan proyek. Yang keempat, pengawasan dan kendali kerja proyek. Yang kelima, pelaksanaan, kendali, dan perubahan yang terintegrasi. Dan yang keenam, ada menutup proyek atau tahapan. Yang pertama, penjelasan tentang pengembangan proyek charter, di mana pengembangan proyek charter adalah proses pengembangan dokumen yang secara formal untuk memberikan hak satu proyek atau persyaratan-persyaratan awal dokumen dari tahap yang mencakupi harapan-harapan dan kebutuhan-kebutuhan stakeholder. Pengembangan proyek charter membentuk hubungan kerjasama penyelenggara organisasi dan pemohon organisasi atau pelanggan pada kasus dari proyek-proyek eksternal. Adapun diagram alir data pengembangan proyek charter, yang pertama, sesi proyek atau sponsor. Yang kedua, organ perusahaan. Yang ketiga, mengembangkan proyek charter. Pertemuan 3 membahas tentang manajemen cakupan proyek. Manajemen cakupan proyek meliputi proses-proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek terdiri dari semua pekerjaan yang diperlukan dan hanya pekerjaan yang penting untuk melengkapi proyek demi tercapainya tujuan proyek. Banyak faktor yang berhubungan dengan kesuksesan proyek, seperti keterlibatan pengguna, tujuan bisnis yang jelas, dan cakupan yang implementasi merupakan elemen dari manajemen cakupan proyek. Aspek yang sangat penting dan sulit dalam manajemen proyek adalah mendefinisikan cakupan dari proyek. Cakupan merujuk kepada semua kerja
yang terlibat dalam menghasilkan produk akhir pada proyek dan semua proses yang digunakan dalam menghasilkan produk akhir tersebut. Produk antara deliverable adalah produk yang dihasilkan berkenaan dengan proyek. Produk antara atau deliverables bisa berhubungan dengan benda, misalnya sebuah perangkat keras atau hardware, atau perangkat lunak atau software, maupun berhubungan dengan proses, misalnya dokumen perencanaan atau catatan rapat. Pemangku kepentingan stakeholder proyek harus menyetujui apa produk akhir dari proyek, dan pada keadaan tertentu maka harus setuju bagaimana produk akhir dari proyek tersebut dihasilkan untuk melengkapi semua produk antara deliverables. Manajemen cakupan proyek melibatkan proses-proses untuk mendefinisikan dan mengontrol pekerjaan apa saja yang termasuk atau tidak termasuk dalam proyek, yang bertujuan meyakinkan bahwa tim proyek dan pemangku kepentingan mempunyai pengertian yang sama tentang produk akhir apa saja yang akan dihasilkan proyek dan proses apa saja yang akan digunakan tim proyek untuk menghasilkan produk tersebut. Manajemen cakupan proyek mempunyai 6 proses. Yang pertama, merencanakan manajemen cakupan, di mana melibatkan bagaimana cakupan dan kebutuhan proyek atau dikelola. Tim proyek bekerja sama untuk kepentingan dan menghasilkan rencana manajemen cakupan dan rencana manajemen kebutuhan. Yang kedua, mengumpulkan daftar kebutuhan, di mana melibatkan pendefinisian dan dokumentasi fitur dan fungsi dari produk akhir, dan juga proses-proses yang digunakan untuk menghasilkan produk aktif. Tim proyek membuat dokumen kebutuhan dan matriks keterlaksanaannya kebutuhan sebagai hasil dari proses mengumpulkan daftar kebutuhan. Yang ketiga, mendefinisikan cakupan, yaitu melibatkan kembali rencana manajemen cakupan, piagam proyek, dokumen kebutuhan, dan aset proses organisasi untuk membuat persyaratan cakupan, dan melibatkan penambahan informasi yang sejalan dengan kejelasan kebutuhan dan persetujuan atas permintaan perubahan. Hasil dari proses pendefinisian cakupan adalah pernyataan kebutuhan proyek dan pembaharuan pada dokumen-dokumen proyek. Yang keempat, membuat struktur rincian pekerjaan atau WBS, di mana melibatkan membagi-bagi produk utama proyek menjadi komponen lebih kecil dan lebih bisa dikelola. Hasil proses ini berupa acuan cakupan atau termasuk di dalamnya WBS dan kamus WBS dan pembaharuan pada dokumen-dokumen proyek. Yang kelima, memvalidasi cakupan, di mana melibatkan dan mensahkan penerimaan atas produk antara deliverable proyek. Pemangku kepentingan proyek kunci seperti pelanggan dan sponsor proyek melakukan interaksi dan menerima secara sah atau formal produk-produk antara proyek selama proses ini. Jika produk antara deliverables tidak bisa diterima, pelanggan dan sponsor biasanya meminta perubahan-perubahan. Hasil dari proses ini adalah produk antara yang diterima, permintaan perubahan, informasi untuk kerja, dan pembaharuan pada dokumen-dokumen proyek. Pertemuan 4 mengenai cara membuat WBS. Struktur perincian pekerjaan WBS. WBS atau Work Breakdown Structure adalah fitur yang krusial bagi manajemen proyek yang baik. Semakin baik WBS, akan semakin baik pelaksanaan manajemen proyek. Fungsi WBS sangat krusial bagi manajemen proyek karena WBS ini nantinya menjadi dasar dalam membuat berbagai macam proses proyek seperti pembuatan schedule, analisa resiko, cost budgeting, dan lainnya.
Adapun dampak tidak dibuatnya WBS dengan benar memiliki beberapa petunjuk untuk dibuat WBS dalam sebuah proyek. Yang pertama, WBS adalah daftar seluruh aktivitas sebanyak 100% rules. Kedua, bentuk WBS dapat berupa formal hierarki, struktur organisasi, dan format outline text. 3. Dibuat berdasarkan deliverables, proses, dan project. Yang keempat, tidak menunjukkan sequence pekerjaan. Kelima, dibuat oleh orang yang kompeten dan yang akan mengerjakan proyek itu sendiri. 6. Mengidentifikasikan elemen pekerjaan dengan kata benda dan kata sifat, bukan kata kerja. Yang ketujuh, gunakan kode untuk menunjukkan identitas dan level hierarki pada semua elemen. Yang kedelapan, harus memenuhi fungsi proyek dan persyaratan. Yang 9, item WBS harus bisa dipertanggungjawabkan. 10, prosesnya merupakan literatif sedemikian disepakati, lingkup yang akan terlibat dapat dijadikan suatu dasar atau baseline. 11, minimal terdiri atas 2 level, di mana terdiri atas 1 level hasil dekomposisi. 12, pendetailan level harus optimal, tidak terlalu detail dan tidak terlalu general. Yang ke-13, level terendah bersifat subjektif, tergantung kondisi proyek, namun harus bersifat lebih baik lagi. Tingkat detail sangat bergantung pada kegunaannya. Bagi owner bisa jadi agak general, sedangkan bagi konsultan QS cukup detail untuk kebutuhan budgeting. Bagi kontraktor setidaknya memenuhi tingkat detail yang sama dengan konsultan QS. Namun jika melihat kondisi yang ada, kontraktor mungkin harus sampai 1 hingga 2 level lebih detail dari konsultan QS karena kontraktor dituntut untuk lebih rinci menerjemahkan research atau biaya yang diperlukan untuk suatu aktivitas pada level terendah yang ditentukan oleh konsultan QS ini. Hal ini tentu sangat bergantung dari tingkat detail yang ditentukan oleh konsultan QS. Membuat WBS pertama kali untuk pekerjaan yang kompleks tentu pekerjaan yang sangat berat karena harus mendetailkan keseluruhan pekerjaan. Oleh karena itu, dapat dilakukan dengan dibuat oleh beberapa orang dengan latar belakang disiplin ilmu yang berbeda sesuai dengan pembagian bidang dari WBS seperti pembagian pekerjaan, gedung menjadi pekerjaan sipil, arsitektur, mekanikal, dan elektrikal. Ada baiknya jika merasa suatu WBS pada pekerjaan tertentu untuk suatu jenis proyek yang sudah dilaksanakan dengan baik menjadi suatu database atau WBS dictionary. Ini akan membantu dalam pembuatan WBS pada proyek berikutnya dan pada akhirnya membuat proses pengelolaan proyek yang jatuh lebih efektif, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Setelah mengumpulkan daftar dan kebutuhan serta mendefinisikan cakupan, proses berikutnya adalah membuat struktur rincian pekerjaan atau WBS. Adapun struktur rincian pekerjaan WBS merupakan pengelompokan pekerjaan dalam proyek dengan berorientasi pada produk antara atau deliverables yang ikatan kelompok-kelompok pekerjaan tersebut digabungkan akan merupakan keseluruhan cakupan proyek. Dikarenakan kebanyakan proyek melibatkan banyak orang dan berbagai produk antara yang penting untuk mengorganisasi dan membagi pekerjaan menjadi potongan-potongan logis berdasarkan bagaimana pekerjaan tersebut akan dilakukan. WBS merupakan dokumen dasar dari manajemen proyek karena WBS memberikan dasar dalam perencanaan dan pengelolaan schedule, biaya, sumber daya, dan perubahan proyek. Dikarenakan WBS mendefinisikan keseluruhan cakupan proyek, beberapa ahli manajemen proyek menekankan bahwa suatu pekerjaan tidak boleh dilakukan jika tidak termasuk dalam WBS. Oleh karenanya,
sangat penting untuk mengembangkan WBS yang lengkap. Rencana manajemen cakupan, pernyataan cakupan, dokumentasi kebutuhan proyek, berbagai faktor lingkungan perusahaan, dan aset proses organisasi merupakan masukan utama dalam pembuatan WBS. Adapun alat atau teknik utama pembuatan WBS adalah dekomposisi, yaitu membagi-bagikan produk antara deliverables proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. WBS sering digambarkan sebagai bagian pohon aktivitas yang berorientasi pada tugas, serupa dengan bagian struktur organisasi. Tim proyek biasanya menyusun WBS sesuai dengan produk proyek, fase proyek, atau kelompok proses manajemen proyek. Banyak orang yang suka menyusun WBS dalam bentuk bagian di saat awal untuk membantu memvisualisasi keseluruhan proyek dan semua bagian utamanya. Selain bentuk bagian, WBS juga bisa disusun berdasarkan fase atau tahapan proyek, baik dalam bentuk bagan maupun tabel yang disusun dalam beberapa tingkatan atau level. Level paling atas berisi nama keseluruhan dari proyek, level paling bawah berisi paket pekerjaan yang mewakili tingkatan pekerjaan yang perlu dimonitor dan dikontrol manajer proyek. Pertemuan 5 mengenai manajemen waktu proyek, di mana manajemen waktu pada dasarnya adalah suatu proses yang berhubungan dengan pencapaian suatu tujuan tertentu maupun sasaran yang sebelumnya telah ditentukan untuk bisa dicapai dalam suatu periode tertentu dengan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Manajemen waktu proyek yang baik akan berdampak besar bagi kesuksesan proyek atas objektif lainnya seperti biaya, kualitas, sumber daya, dan keputusan pelanggan. Manajemen proyek adalah rangkaian proses perencanaan, penjadwalan, pemantauan, dan pengendalian seluruh kegiatan proyek. Hal ini dilansir dari Project Management Guide yang juga mendefinisikan manajemen waktu sebagai pengelolaan waktu atau durasi, pencapaian, dan aktivitas untuk mencapai sebuah tujuan. Objek waktu yang dikelola memiliki karakteristik khusus, yakni waktu akan terus berjalan apapun yang terjadi dan tidak akan pernah bisa untuk dikembalikan dengan cara apapun. Keterlambatan waktu akan bermakna lebih dari sekedar kehilangan waktu. Hal ini karena keterlambatan akan berdampak pada perlunya percepatan yang membutuhkan biaya lebih mahal dan potensi penurunan tingkat kualitas. Keterlambatan juga akan menyebabkan potensi hilangnya kesempatan pendapatan dan penurunan kredibilitas organisasi terhadap konsumen atau klien yang akan berujung pada brand image perusahaan tersebut, di mana elemen waktu pada akhirnya merupakan elemen proyek yang sangat bernilai bagi organisasi. Dalam manajemen proyek, terdapat suatu konsep penting dalam scheduling, yaitu konsep elemen aktivitas. Aktivitas merupakan hal-hal yang harus dilakukan untuk menghasilkan suatu produk barang atau jasa atau hasil tertentu dari proyek. Aktivitas dirinci dari elemen WBS yang terkecil. Konsep ini sangat kritis karena dalam aktivitas akan diberikan berbagai data-data rinci, waktu, dan biaya proyek seperti volume produk barang atau jasa atau hasil. Kemudian ada jenis dan jumlah sumber daya yang diperlukan pada setiap aktivitas. Kemudian ada harga satuan aktivitas yang dihitung berdasarkan biaya satuan sumber daya dan tingkat produktivitasnya. Kemudian ada ketergantungan suatu aktivitas dengan aktivitas lainnya. Kemudian ada durasi pelaksanaan aktivitas dan ada resiko beserta perkiraan nilainya. Tujuan utama manajemen waktu pada proyek adalah agar pelaksanaan proyek sesuai lingkupnya dapat memenuhi target waktu proyek yang telah ditentukan. Fokus manajemen waktu adalah membuat perencanaan jadwal proyek yang handal dan optimum atau sumber daya dan biaya serta pengendalian jadwal yang mampu mengidentifikasi
dini keterlambatan untuk penanganan yang efektif dan efisien. Adapun proses daripada manajemen waktu proyek adalah yang pertama, gambaran aktivitas, yang kedua, urutan aktivitas, yang ketiga, sumber daya aktivitas, yang keempat, perkiraan jangka waktu aktivitas, yang kelima, jadwal pengembangan dan kendali jadwal. Pertemuan keenam menjelaskan tentang manajemen biaya proyek, di mana manajemen biaya proyek meliputi proses-proses yang dilibatkan untuk memperkirakan peanggaran dan pengontrolan biaya sedemikian rupa sehingga proyek dapat diselesaikan di dalam anggaran yang disetujui. Jadi proses-proses yang di dalam manajemen biaya ini adalah memperkirakan biayanya atau sumber budget yang ada ataupun anggarannya. Misalnya, kegiatan A jumlahnya berapa, kegiatan B anggarannya berapa, kegiatan C anggarannya berapa, sehingga ketemulah jumlah budgetnya berapa yang harus dikeluarkan atau perkiraan yang dibutuhkan di dalam penerimaan proyek, serta pengontrolan biaya. Setelah timbulnya budget, di dalam pelaksanaan harus ada pengontrolan biaya, jangan sampai nanti pelaksanaan proyek di luar biaya dan budget atau over budget. Terdapat 3 proses pada manajemen biaya proyek. Yang pertama, perkiraan biaya, yang kedua, menentukan anggaran, yang ketiga, kontrol biaya. Adapun ikhtisar manajemen biaya proyek, yang pertama, perkiraan biaya. Output dari perkiraan biaya yaitu perkiraan biaya per aktivitas, basis dari perkiraannya, dan update dokumen proyek. Dokumen proyek ini berupa bab ataupun rancangan anggaran biaya, RAB atau rancangan anggaran biaya. Adapun yang kedua, menentukan anggaran. Output dari menentukan anggaran yaitu biaya performa, baseline, persyaratan pembiayaan proyek, update dokumen proyek. Yang ketiga, kontrol biaya. Outputnya adalah pengukuran performa kerja, ramalan anggaran atau estimasi anggaran, update proses aset organisasi, permintaan perubahan, update rencana manajemen proyek, dan update dokumen proyek. Yang pertama yaitu perkiraan biaya. Perkiraan biaya yaitu mengembangkan perkiraan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan aktivitas proyek. Perkiraan biaya secara umum diadakan unit-unit dari beberapa mata uang seperti dolar, euro, yen, dan lainnya. Jika proyeknya masih bersifat lokal atau nasional, itu pasti menggunakan rupiah. Namun, jika proyeknya sudah internasional, biasanya berupa mata uang dolar. Yang kedua, menentukan anggaran adalah proses mengoptimalkan biaya-biaya yang diperkirakan dari paket pekerjaan atau aktivitas yang individu. Untuk menetapkan sebuah baseline biaya yang diberi hak, baseline ini meliputi semua anggaran yang diberikan kepada seseorang, tetapi mengeluarkan cadangan manajemen. Maksudnya, setiap kegiatan tersebut mempunyai haknya untuk dianggarkan jumlah biayanya, tetapi juga berhak membiarkan cadangan manajemen. Juga artinya, setiap kegiatan disebut punya cadangan manajemennya atau cadangan di biayanya. Yang ketiga, kontrol biaya adalah proses pemantauan status proyek untuk memperbaharui anggaran proyek dan memanage perubahan-perubahan untuk biaya baseline. Di sini, dari biaya yang sudah dikeluarkan untuk dipantau status proyeknya, apakah sudah selesai atau masih berjalan. Proyek tersebut sesuai dengan waktu dan budgetnya. Sebisa mungkin diusahakan sesuai dengan waktu dan budget yang sudah ditetapkan di dalam RAB atau rancangan anggaran biaya. Jika ada pembaharuan lain, maka dikontrollah biaya berupa memperbaharui anggaran proyek, serta dalam step ini memanage perubahan-perubahan untuk biaya, mengatur apakah ada perubahan biaya atau tidak, diatur dalam kontrol biaya. Demikianlah
penjelasan materi untuk mata kuliah proyek pengembangan sistem informasi dari pertemuan 1 hingga pertemuan 6. Semoga video ini dapat memberikan banyak manfaat bagi para penonton. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.